bercandain gitu. Saya bilang es kemong pakai roti tambah ketan. Kalau ngomong hati-hati setan gitu kan. Bapak siapa nih? Tapi dia mah udah berasa tuh saya. Oh, gini. Masuk saya ke kamar. Setelah itu saya sorry, siapa itu? Di tangga. Udah, Bu. Terus, aduh, gue merinding. Udah, Bu. Nih, udah fokus ke saya aja. Di tangga ada orang jalan. Iya, di fokus saya aja. Jadi gini. Bentar Bang, Abang kan cerita nih. Di tangga ada orang jalan, Bang. Saya nggak dengar. Udah, Ibu, ini aja sama saya. Ini siang loh. Iya, Ibu, ini dulu sama saya. Udah, ini Ibu disclaimer ya teman-teman. Ini saya benar-benar dengar ada orang turun tangga. Bapak ini lagi cerita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ratna Wulan di Ratna Wulan Channel. Teman-teman, kali ini saya akan menyajikan lagi cerita horor yang sangat epik. Jadi jangan lupa teman-teman like, comment, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu yang mungkin nggak asing lagi ya buat teman-teman, yaitu anak jin atau Bang Chandra. Apa kabar Bang? Baik Bu, Alhamdulillah. Bang, ini Abang udah terkenal nih, namanya anak jin ya Bang? Iya, sebenarnya itu julukan ya. Pas julukan pada video saya tag pertama masalah satu channel, nah situ baru netizen taunya anak jin. Kenapa anak jin Bang? Itu julukan aja Bu. Kenapa? Enggak, maksudnya apa Abang pernah ngeliat jin atau gimana? Oh jadi satu, saya pernah menangani kesurupan massal 40 orang lebih. Terus di salah satu SMA ya, pada waktu itu karena nggak ada yang bisa ini, saya turun tuh, diminta terpaksa saya turun karena dijorokin sama temen, udah lu bisa kan. Akhirnya saya netralisir 40 lebih. Nah anak SMK ini bilang ini, sama dia nih bisa anak jin kali. Teman saya denger, teman saya denger sampai kantor disebut, oh anak jin, anak jin. Jadi sebabnya itu karena nyembuhin kesurupan massal, ada yang ngomong anak jin. Anak jin. Bang, by the way nih Bang, Abang tuh profesinya sebagai pemandi jenazah. Di salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia ya. Iya. Jadi kebetulan nih teman-teman, rumah sakit ini tempat saya lahir nih. Tempat saya lahir Bang. Iya. Terus juga orang tua saya, kakak saya juga meninggal di rumah sakit. Turut berduka cita. Jadi sangat familiar lah rumah sakitnya. Oke Bang, ini kali ini Abang mau bawain cerita apa nih Bang? Boleh spill dikit nggak Bang? Iya. Jadi kejadiannya itu tahun 2016-an tuh Bu. Ada kasus seseorang gantung diri di daerah Jakarta Selatan ya, gitu. Yaitu saya evakuasi dan saya saya mandiin dan saya makamin tuh di situ sama tim saya. Nah disitulah nanti ada kejadian-kejadian yang tidak terduga di pengalaman saya ini. Dan terus terang Bu Ratna, cerita ini ditolak sama salah satu channel. Katanya nggak serem. Oke, nggak apa-apa Bang. Iya. Kita coba ya Bang. Kita coba ya. Teman-teman, saksikan ceritanya. Oke Bang, silakan. Ya, pada pagi hari saya lagi ngopi. Biasa, kalau saya kan seneng ikan cupang tuh kan. Saya liatin ikan cupang, ngopi. Bunyi telepon. Anak jin, di mana? Di rumah Bel. Ini anak jin udah melekat di panggilan ini ya? Dari tahun 2008. Walah. Ya. Di mana? Di rumah. Yaudah lo kemari sama anak-anak. Ini tim udah ada semua. Ada apaan? Ada mau mandi ini sekaligus evakuasi. Daerah mana? Jakarta Selatan. Saya nggak sebut spesifiknya ya. Oh ya berangkat.
Saya kan terkenal si Matupang tuh Bu. Siang malam tunggu panggilan. Kalau ada mayat jam berapa aja, kapan saja, di mana saja saya selalu datang. Sebab saya hobi mandiin mayat, bukan profesi. Oh Allah. Iya, hobi saya mandiin mayat. Jadi kalau nggak mandiin mayat sehari gatel tangan saya Aduh, tuh. aduh. Ini aja kan dari rumah sakit saya langsung ke sini Bu. Nah, berangkatlah saya, dan ternyata di rumah duka itu ya udah banyak orang lah gitu. Dan saya bilang jenazahnya mana? Masih tergantung. Oh, jadi ini belum dievakuasi nih? Belum. Saya kira saya memandikan gitu. Ingatnya ya, ternyata kata Abel, kan gue bilang katanya evakuasi. Iya ya Bel. Ya udahlah. Gitu. Pas saya Pas saya ke belakang tuh, itu belum ada aparat Bu. Biasanya kan diperiksa dulu sama aparat dan dari medis, dari puskesmas apa segala macam. Saya lihat kira-kira jarak 150 meter lah, itu kebun tuh belakangnya tuh, dia tergantungnya di atas pohon. Terus saya ngelirik beberapa meter dari dia gantung itu ada botol minuman Bu. Kira-kira 4 lah, minuman keras ya, miras tuh, saya nggak cuek lah. Gitu. Terus saya lihat, wah, gue mesti naik nih, gitu. Ini siap nggak, teman-teman tuh? Pan siap nggak? Siap bang, gitu. Tapi tunggu dulu lah, tunggu aparat dulu. Iya, ternyata keluarga belum ngubungi aparat. Saya hubungi lah, aparat datang. Gitu. Itu udah 5 hari kondisi jenazah baru ketahuan Bu, karena kebon sananya. Lah, keluarganya nggak tahu? Nggak tahu, kiranya dia kemana gitu. Emang masih bujangan ya, itu masih bujangan. Jadi kiranya nginep di rumah temen atau kemana gitu. Dilalah ada orang tuh ke situ entah nyari apa gitu, nyium bau. Nah itu ada dia tergantung di situ. Setelah itu kata polisi udah diturunin aja gitu. Udah nih gandir nih gitu. Udah naiklah saya tuh. Naik ke, nggak tinggi sih Bu gitu, naik gitu. Saya bilang udah pegangin, saya pakai safety, anak-anak juga safety, pakai celemek apa segala macam, safety lah gitu. Itu mohon maaf, tambangnya itu udah agak masuk nih Bu, tambangnya udah agak masuk. Nah setelah itu saya buka pelan-pelan tuh, Biasanya kalau pernah saya evakuasi gitu sama Irfan, itu pernah putus kepalanya tuh Bu. Itu udah semingguan lah. Tapi itu saya lebih hati-hati. Saya bilang jangan ada gerakan di bawah. Ada gerakan di bawah, ketarik dia. Akhirnya saya saya mau buka gitu nggak bisa. Saya bilang, wah ini harus pakai kruk. Kenapa? Dia kan ada. Saya bilang minjem tangga minjem tangga yang lepit gitu. Nah, itu naik gitu, kruknya dipegang 2, jadi mayat begini nih, tet gitu tuh Bu. Baru saya bisa evakuasi, diturunin pelan-pelan. Itu bau, kita pakai masker ya. Tapi bagi saya lebih baik nyium bau mayat busuk daripada bau duren Bu. Muntah. Astagfirullahaladzim. Iya. Bener Bang? Iya, bau muntah saya, bau duren. Lah itu memandikan kan, tapi ada keanehan saya lihat. Biasanya umumnya ketika orang gandir itu lidah agak keluar, dan ini nggak keluar sama sekali. Dan mohon maaf ya Bu, saya buka kan ininya bajunya semua. Biasanya orang gandir itu ada kotoran keluar dan sperma terakhir. Itu ciri-ciri orang gantung diri begitu, dan itu nggak ada, bersih. Kan udah agak biru ya, tapi saya ngelihat keanehan. Tapi nggak bilang polisi? Belum saya. Udah saya mandiin ya, nggak mandiinnya nggak digosok gini ya Bu, digini-giniin aja kan mukanya apa gitu ya, sesuai syariat Islam 3 kali, baru saya bungkus.
dan dimakamkan di pemakaman wakaf pada waktu itu. Nah, nggak ada apa-apa. Pas malam ketiga penguburan tuh, rumah saya kira-kira setengah 10 tahu, tuh bau bangke. Ada tikus kali nih ya, kata istri ya, di atas plafon, bau banget sih gitu. Terus saya senter, tuh nggak ada apa-apa, berganti bau hanyir. Teriak istri, ih kayak bau amis nih gitu. Itu ganti. Istri masuk ke kamar, saya tetap nyari, nggak ada apa-apa. Pas saya turun dari plafon tuh pakai tangga, saya ke ruang tamu, ada dia lagi duduk. Waduh. Ya kalau saya biasa melihat seperti itu, Bu. Karena itu godaan saya untuk berbuat baik atau melaksanakan fardu kifayahnya Allah. Tetapi jin korin nih ada dua nih, ada yang jahat, ada yang enggak. Ketika dia hidupnya baik, ya baik dia. Ketika hidupnya jahat, jahat dia. Dan itu yang saya lihat, dia nggak menyeramkan. Pas ya saya lihat foto-foto almarhum seperti itu. Dia senyumnya agak sinis. Agak sinis. Saya lihat itu jelas. Saya lihat. Cuman dia mau menyampaikan sesuatu, tapi nggak bisa. Setelah itu, saya nggak heroin yang gitu, langsung aja saya langsung masuk ke kamar. Saya bilang, dilala saya mau minum, saya keluar lagi udah nggak ada. Dan itu bau hilang, Bu. Bau hilang. Malam keempat, Bu. Malam keempat, mungkin di sana juga lagi tahlil apa segala macam kan. Saya tidur. Antara sadar dan tidak sadar, dia bilang, saya nggak bunuh diri. Oh. Saya nggak bunuh diri gitu. Maksudnya apa saya nggak bunuh diri kan? Antara sadar nggak sadar, gimana sih Bu? Pernah ngalamin lah ya. Ibu juga. Bu Ratna kan peka orangnya kan, pernah ngalamin kan? Antara sadar dan tidak sadar. Pas saya sadar gitu, enggak, saya nggak bunuh diri. Dia bilang bukan dibunuh ya, saya nggak apa namanya, nggak bunuh diri. Saya bilang kenapa nih? Itu kira-kira jam 12:30 saya tidur lagi, datang lagi. Dia bilang dalam mimpi saya, tolong dicek. Tolong dicek. Oh gitu dia ngomong. Iya. Tolong dicek, yang teliti ya. Saya bangun lagi, astagfirullahaladzim. Akhirnya saya pagi-pagi habis subuh, habis sholat, saya mikir dulu. Saya mikir karena deket agak ini ya dari Tanabang ke daerahnya ya cukup 1 jam lebih lah saya pakai motor. Saya mau ngobrol lah sama keluarganya. Itu akhirnya. Ini abang nggak ngomong sama kantor dulu ya? Enggak, belum. Karena saya mau silaturahim aja kan. Karena waktu itu alhamdulillah nggak ada jenazah yang harus saya tangani. Bu, minum dulu Ya, izin. silakan. Nah, itu sampailah di rumahnya. Ini sama orang tuanya nih Bu, saya ngobrol. Bu, saya cerita, mohon maaf, saya dapat begini, dapat gambaran begini. Terus kaget kan keluarganya. Yang benar, iya. Adiknya mimpi sama seperti yang saya mimpi. Oh. Adiknya sama seperti yang saya mimpi. Hari yang sama nih. Iya. Dia mimpi gitu, kaget gitu. Kesepakatan itu makamnya akan dibongkar lagi dan dilakukan otopsi. Berarti keluarga lapor ke polisi. Lapor lagi ke polisian bahwa ini curiga nih atas berdasarkan mimpi tersebut apa ya walaupun aparat luar biasa, aparat juga menanggapi masalah hal gaib gitu, menanggapi pada waktu itu. Itu apresiasi saya untuk pihak kepolisian. Olah TKP, Bu.
olah TKP itu kira-kira 2 hari berikutnya agak sore itu jam 3-an lah, dan memang masih ada tuh apa botol-botol minuman keras di situ. Nah itu oh udah botol minuman keras, berarti dia nggak sendiri di sini, bener tuh. Nah dari kecurigaan itulah polisi dari botol minuman keras dikembangkan lah, gitu, diselidiki apa segala macam. Belum ketemu, pelakunya belum apa namanya, belum ketemu ya, karena masih penyelidikannya bener nggak nih dibunuh atau bundir. Ketika diangkat tuh Bu, udah olah TKP, diangkat lagi jenazahnya, kebetulan saya ada di situ. Ya kan tahun 2006 sudah di rumah sakit itu kan, rumah sakit besar itu, dan saya juga murid dari salah satu dokter ahli forensik di Indonesia. Dia meninggal 2013 tuh, dokter nyentrik, selalu pakai apa namanya? Terkenal lah itu. Iya. Ya. Nah itu saya terlibat juga di situ. Terus saya bilang, polisi nanya gimana ciri-cirinya orang gandir. Akhirnya saya jelasin gini, oh ini nggak ada, ini nggak ada. Nah, ada dokternya juga, dokter di situ ada, dokter forensik juga ada. Setelah konfirmasi itu dinyatakan adalah dibunuh. Jadi sebelum dia meninggal dulu baru digantung. Baru situ olah TKP itu, polisi lo kerjanya itu luar biasa tuh. Itu belum ketemu pelakunya. Ya kan, ya udah saya mah pulang aja, itu kerjaan polisi, bukan tanggung jawab saya lagi kan untuk mengungkap kasus. Setelah saya pulang ke rumah biasa, itu mau isak tuh, bikinin kopi, pusing saya bilang. Bikinin kopi, dapat telepon, bang mandiin bang, di rumah sakit antara perbatasan Jakarta Tangerang tuh, salah satu itu tuh, kebetulan dia itu posisi Ramadan Bu, maaf saya jelasin, posisi Ramadan tuh, posisi Ramadan. Jadi pas masuk Ramadan itunya, itu pengungkapannya lama, dia sebulan dia nyari, polisi tuh nyari apa namanya, nyari bukti apa segala macam, itu sebulan belum terungkap siapa yang membunuh. Itu sebulan, dari mulai saya Ramadan tuh sampai mau apa hari raya. Nah, setelah hari raya tuh saya lagi itu saya minum kopi, ya kan, bikinin kopi. Saya bilang jam 7 malam tuh, ya udah dibikinin kopi sama istri. Itu di rumah ada telepon dari manajer jenazah saya tuh, bang ke rumah sakit gini. Oh ya udah, saya bilang berangkat. Dan ternyata di sana ada banyak korban, itu korban dari truk Fuso yang remnya blong. Kecelakaan lah apa segala macam, ada foto-fotonya, nanti saya share tuh Bu, gitu. Ya, saya mandiin tuh, saya mandiin, udah mandiin, yang keluarga korban ada yang kerja di situ tuh, suster, bang belum terungkap. Saya habis mandi ngobrol, iya ya lama ya, tapi saya yakin ini bakal ketemu. Dah kita ngobrol ya bang di rumah, ngobrol lah saya di rumah, kan dari Jakarta Selatan tuh deket lah situ tuh, udah ngobrol di rumah. Saya gimana gitu, ternyata nih jin Korin almarhum ini kasih gambaran siapa pembunuhnya, tetapi sama keluarga, dan keluarga itu tidak berani menyampaikan ke pihak polisian karena cuma mimpi Bu. Pas cuma mimpi, dia inilah apa namanya, konsultasi sama saya. Saya bilang ceritain aja lah kalau gitu, jangan dipendam, nanti barangkali di situ dari mimpi itu bisa dapat petunjuk. Yang jadi pertanyaan, apakah ditanggapi nanti? Saya bilang pertama aja melalui mimpi kan ditanggapi, saya bilang. Iya. Dengan keberanian ini pelakunya itu ada 4 orang tuh Bu.
Berarti dikasih tahu lewat mimpi terus dilapor polisi nih sekarang. Nah, lapor polisi. Setelah lapor polisi itu akhirnya kronologisnya dirunut lagi sama polisi tuh. Nah, merucut terus itu lama juga tuh Bu. Polisi teliti juga dan akhir tertangkaplah 2 orang dulu. 2 orang lagi nih kabur ke daerah Jawa Tengah sama Lampung. Akhirnya ketangkap semua. Waktu itu saya ada juga hadir ketangkap sama keluarga karena saya dampingi. Itu dia sampai nangis-nangis dan dia cerita Bu, yang salah satu pembunuhnya ini itu dihantui terus Bu. Oh, yang pembunuhnya Iya, ini. dengan dengan wujud yang menyeramkan ketika saya evakuasi wujudnya dengan bengkak apa segala macam itu diwujudkan sama dia. Setiap hari Iya, dikejar. itu Teror. diteror terus sehingga dia kabur apa segala macam. Nah, masuklah. Saya pikir kelar nih kasusnya Bu. Saya pikir kelar kan, udah aman nih. Dilalah di rumah tercium lagi Bu, bau nggak enak. Oh, padahal ini pelaku udah ketangkep nih, udah di penjara lah ya, udah proses. Udah tercium bau nggak enak. Anak saya ngejerit nih laki, ayah apaan tuh gitu. Saya lihat nggak ada apa-apa Bu. Anak saya agak sawan, saya kasih air tuh, saya bilang masukin ke dalam, saya bilang, saya ngerokok aja di luar tuh di teras. Itu saya nggak ada apa-apa. Pas masuk lagi, duduk lagi dia di situ. Oh, wujudnya? Wujudnya seperti anak saya yang lihat karena dia takut, itu wujudnya pas saya sudah membongkar jenazahnya dari kubur. Serem. Saya bilang astagfirullahaladzim. Yang pertama kan nggak serem. Pertama nggak serem. Yang ini, saya agak merinding dulu. Yang ini, yang agak creepy bagi saya itu kalau mungkin bagi orang awam melihat ya itu plek, nggak bisa ngomong. Saya sempat nggak, astagfirullahaladzim, saya bilang kenapa kemari lagi nih. Akhirnya mencoba untuk komunikasi, dia nggak ngomong apa-apa, cuma ngeliatin dengan saya pikir mau terima kasih apa gitu karena udah terungkap tuh nggak. Dia begini aja melotot. Aroma tuh tercium. Anak saya nangis terus Bu di kamar. Nggak menitan ya, ada 30 detik apa, lama juga kan saya tetap mau komunikasi itu. Akhirnya hilangnya benar-benar seperti jin Bu. Dia hilangnya itu kayak asap gitu. Hilang bau. Di situ. Ini bukan saya menceritakan aib almarhum ya, aib jenazah. Saya juga tidak menyebutkan identitas. Ini menjadi suatu iktibar aja atau disclaimer ya. Jangan nanti di komen kan ada yang oh jangan buka aib jenazah. Saya nggak menyebutkan nama almarhum. Setelah itu tidur tuh. Itu kira-kira 4 hari itu setelah terungkap pembunuhan itu kita di rumah dibayangi 4 hari Bu. Selalu datang. Jadi kan di kamar saya itu kalau tamu ngetoknya di pintu, itu di jendela kamar saya Bu ditutup. Dan hari kedua juga tuh, itu nggak ada angin nggak apa-apa tuh, jendela wah itu istri saya. Saya lagi tidur, ya. Itu saya tutup aja lagi. Tapi saya beri pemahaman nih istri saya. Gitu. Saya bilang, wah ini udah nggak bener nih, gangguannya udah nggak bener. Gitu. Saya coba korek, ini asli jin korinnya dia apa bukan? Itu yang saya mau tahu tuh. Nah, malam ketiga tuh Bu, malam ketiga kira-kira jam 12:30 tuh
Saya pulang kan rumah saya ada jalan, saya pinggir tol tuh. Rumah saya yang di Ciputat tuh pinggir tol tuh. Jadi mentok tol udah itu rumah saya. Jadi nggak ada yang lewat lagi tuh. Itu duduk di pinggir jalan. Seperti itu lagi. Jadi gini, dia sebelah kiri, saya masih di sini nih Bu. Saya mau lewatin dia pasti. Saya lewatin dia. Dia cuman nggak ngomong apa. Batin saya mencoba komunikasi ya, karena saya udah 3 hari tuh udah nggak tahan loh gitu. Kasihan keluarga saya kan. Saya mau ngadu sama keluarganya, saya takut jadi fitnah nantinya Bu. Kasihan almarhum kan udah. Dan ternyata itu matinya kan bukan gandir kan, memang dibunuh ya kan. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kan. Gitu. Pas saya beraniin jalan dikit, dia diri itu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Dan pemahaman saya udah nekat tuh Bu. Pemahaman saya pada waktu itu kan udah kenceng lah keberanian saya bahwa jin itu bisa dibunuh. Karena saya ada suatu riwayat hadis Nabi yang Khalid bin Walid itu membunuh jin. Itu saya jongkok, kebetulan ada batu, itu saya sambit Bu. Batunya kena tembok, nggak kena dia. Oh, dia hilang, bes. Itu benar keringat udah pasti keluar Bu gitu. Walaupun saya berani saya manusia awam juga melawan yang begitu butuh keberanian. Jalan aja gitu saya ketok-ketok agak kenceng. Ada apa? Nggak ada apa-apa, udah nggak usah keluar dulu. Hari udah saya tidur habis subuh segala macam. Hari keempat saya iseng nih ngajak guru saya tuh Haji Haris. Pak Haji main ke rumah yuk, dari Tanah Abang, Petamburan, rumah saya yang di Tanah Abang. Ayo, ceritalah saya di situ. Udah coba, masa nih malam ini nggak datang. Akhirnya saya tungguin tuh, nggak keluar tuh Bu, nggak datang. Pokoknya ketika dia datang, jin yang menyerupai almarhum ini itu pasti bau bangke. Kalau orang awam pasti muntah ya. Kalau saya sama guru saya aman lah. Paling istri saya yang oe gitu. Jam 3:10 baru kecium. Pak Haji, nyium nggak? Nyium gue. Lu siap-siap aja gitu. Terus saya cari. Kan di rumah agak gelap kan. Ini tembok tol gitu kan. Terus saya cari. Nggak ada. Baunya nyanter. Pas nengok ada di balkon. Akhirnya guru saya, jangan ambil garam. Ya saya ambil garam sama guru saya, ya alhamdulillah dia punya doa yang lebih mumpuni, itu disiram pakai garam, itu teriak. Sependengaran saya tuh. Des gitu. Dan, nanti ada penjelasan sendiri guru saya tuh. Itu terus nih udah hilang itu. Saya duduk lagi itu gimana Pak Haji kok sampai sampai neror saya bilang 4 malam, padahal saya yang evakuasi, saya yang bantu ngungkap sama keluarganya, kenapa kok dia dendam sama saya? Ternyata itu bukan dia, Jan. Oh, itu bukan dia, bukan jin korin dia. Jadi ada jin yang di tempat dia gandir kan melihat peristiwa itu dijadikan suatu momen untuk menggoda kita sehingga kita menfitnah yang almarhum. Untungnya Bu, saya tidak menceritakan lagi ke keluarganya. Nah, sudah selepas itu aman lah. Tapi 4 hari itu 4 malam itu 4 malam yang panjang bagi saya. Dia duduk di ruang tamu, dia dia jegat saya lagi ketika dia jalan tuh sampai saya timpuk. Dan hari keempatnya itu telak tuh Bu, saya senter begini, dilala saya ke atas gitu. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Berarti yang setelah pengungkapan tuh bukan dia? Bukan jin korinnya dia. Tapi yang pertama dia? Iya, itu terungkapnya sebulan Bu.
Jadi mau awal dia mau masuk puasa tuh sampai terungkapnya itu kira-kira itu sebulan tuh Bu. Sebulan dia mau masuk puasa sampai udah Idul Fitri, hari raya yang saya habis mandiin apa namanya? Mandiin orang kecelakaan itu. Tapi setelah itu udah nggak ada lagi Bang? Nggak ada. Ada dia datang ya, cuman itu benar-benar jin korinnya. Ya ngucapin terima kasih. Itu hal biasa bagi pemandi jenazah Bu, didatengin gitu dengan jin korin yang berbentuk bagus gitu. Dia terima kasih sudah dibantu. Oh jadi gini Bang pertanyaannya, Abang kan udah lama nih sebagai pemandi mayat. Ini kan peristiwa dianggap budir ternyata dibunuh. Iya. Akhirnya kan Abang berhasil mengungkapkan bersama keluarganya ya, Iya, melalui mimpi ya. berhasil memberikan informasi ke Polisi, pihak akhirnya kepolisian. terungkap. Nah ini kan ternyata ada jin yang menyerupai si Korin ini kan, Iya, jin Korinnya dia. iya. Ternyata jinnya jahat ini kan. Ya, itu jin jahat. Nah, tapi kalau menurut pengalaman Abang, jin Korin yang aslinya itu biasanya seperti apa ngucapin terima kasih? Gini, jin itu berbeda jin murni sama jin korin. Jin korin itu ketika manusianya meninggal, jin korinnya nggak meninggal. Tetapi perilakunya seperti yang manusia ketika dia lagi hidup. Misalkan jahat-jahat tuh jin korinnya. Oh gitu. Ya kalau baik-baik. Dan alhamdulillah itu jin korinnya baik. Dan almarhum itu ternyata orang baik Bu. Kasusnya, saya belum ini kasusnya, almarhum ini punya utang tapi belum punya uang untuk membayar. Karena kesel nih 4 orang nih, diajak minum dulu tuh, minuman keras, dijerat lah di situ. Nah, ini seolah-olah apa alibinya gantung diri, digantunglah di pohon itu. Jadi utang. Karena utang piutang. Dia cerita-cerita tetangganya almarhum baik kok, sama anak kecil sering ngasih uang kalau dia gajian apa segala macam. Dan memang minuman keras ya gitu, tapi dia baik apa namanya, pada dasarnya dia baik kepada masyarakat setempat gitu, familiar, lucu apa segala macam, periang gitu Bu. Tapi Bang, selain cerita ini, emang Abang pernah didatengin jin Korin kalau habis mandiin mayat? Saya pernah kemarin ya Bu, saya cerita di salah satu podcast, itu 3 malam saya ngobrol sama jin korin. Gitu Bang? Iya, itu lagi ada kasus mutilasi. Dan ketika saya sebelum saya tag video di salah satu channel besar juga ya Bu, gitu, itu sudah terjadi keanehan. Pas saya tag video itu benar-benar jadi ada keanehan. Setelah saya tag video ada lagi keanehan. Wah mantep Bang. Next kita cerita lagi Bang. Ya mungkin yang saya ceritakan nanti bukan yang sama dengan di salah satu channel. Jadi behind the sky. Gitu. Karena waktu Abang mau ceritakan kasus itu, dia datang Bang. Jadi sebelum cerita ini dia udah datang duluan. Dan termasuk salah satu kawan dekat saya yang lihat. Nah sekarang Abang masih didatengin nggak? Alhamdulillah enggak. Semalam korbannya apa tadi kasus mutilasi. Itu wanita usia 22, janda punya anak 1, dimutilasi oleh pedagang nasi goreng yang mengaku mahasiswa. Waduh. Oke Bang, ini kan buat next ya Bang. Iya. Bang, ini saya mau tanya lagi nih Bang. Selain tadi yang bundir, terus yang tadi kasus ini yang nanti Abang ceritakan next ya. Ada lagi nggak Bang? Yang didatengin itu Bang? Nah, ini ada. Saya dokumentasinya ada. Ini bukan saya mandiin, tapi relokasi. Relokasi makam dari Kebumen ke Karawang. Itu sudah 40 tahun Bu. Meninggalnya? Iya, udah jadi tulang. Seminggu sebelum relokasi gitu, ditelepon kan saya sama Bang Edi itu, Chan, mau nggak relokasi? Jadi mayatnya udah berapa hari, udah berapa minggu, berapa bulan, kan itu. Mohon maaf,
administrasinya tergantung berapa lama dia meninggal. Ternyata udah 40 tahun, aman lah itu. Ya, nggak bau nggak apa kan tinggal tulang. Terus saya ditelepon lagi, Chan, keluarganya nggak mau pakai peti. Terus? Maunya dibungkus kain putih aja gitu, kayak diikat begitu aja Bu. Saya bilang, wah nggak manusiawi kalau gitu. Ada aturannya sendiri, ada aturan mainnya sendiri, ya kan. Akhirnya perdebatan lah panjang sama pihak keluarga. Jadi yang nyuruh adiknya, nyuruh ke kakaknya yang cewek gitu, dan kakaknya menghubungi saya. Masalah biaya itu si ini adiknya, dia salah satu petinggi stasiun TV swasta tuh. Akhirnya saya jelasin, ini hukumnya begini, walaupun dia sudah jadi kerangka, tolong disempurnakan, kita hormati, apalagi orang tua harus pakai peti, ya kan, dipocongin lagi. Akhirnya dikasihlah saya hubungan langsung ke adiknya ini. Saya jelasin gitu, udah bang, pakai. Lebih manusiawi memang. Akhirnya pakai tuh Bu. Pas saya ke situ lagi, ke rumahnya itu pas ke 5 hari sebelum saya berangkat ke Kebumen, saya di rumah tuh ada dia duduk. Ya kan abang belum tahu orang ya? Nanti saya bilang, siapa nih bapak-bapak? Saya bilang, bapak-bapak siapa nih? Tapi dia mah, oh, udah berasa tuh saya. Oh, gini. Masuk saya ke kamar. Setelah itu saya. Sorry, siapa itu? Di tangga. Udah Bu, udah. Terus? Aduh, gue merinding. Udah Bu, nih, udah fokus ke saya aja. Di tangga ada orang jalan. Iya, di fokus saya aja. Jadi gini. Bentar bang, abang kan cerita nih. Di tangga ada orang jalan bang. Saya nggak dengar. Udah ibu, ini aja sama saya. Ini siang loh. Iya, ibu, ini dulu sama saya. Udah ini disclaimer ya teman-teman. Ini saya benar-benar dengar ada orang turun tangga. Bapak ini lagi cerita gitu. Oke bang, terusin bang. Jadi saya bilang, siapa nih bapak-bapak? Nah, untuk ngambil administrasi setengah, kita kan perlu bensin apa segala macam, ya kan? Datanglah saya ke rumahnya. Di depan rumahnya itu duduk lagi di kursi rotan bapak-bapak itu. Ya, kira-kira umur 50-52 lah. Itu ada ubanan gitu kan. Astagfirullahaladzim. Teman saya Bang Edi, Chan, pala gue gede dah, Chan, merinding katanya. Udah lah, ngomong apaan sih Bang Edi gitu. Padahal saya lihat itu duduk. Masuk saya, lihat kayak foto-foto ibu gini. Astagfirullahaladzim. Ternyata yang mau saya pindahkan kerangkanya. Oke. Aduh, ini tangga datang lagi bang. Udah ibu tenang aja Bu. Teman-teman, saya nih agak-agak bingung ya. Karena ini kan syutingnya siang ya, jam 1 ya bang. Jam 1 nih bang. Ini dia bolak-balik naik tangga ini teman-teman. Harus diterusin apa enggak ya? Ya terusin aja, udah cuekin aja yang gitu mah Bu. Ntar saya yang ngurusin. Nah, setelah itu deal kan, ini uang transport apa segala macam, tek. Saya keluar udah nggak ada. Sebenarnya emang tadi ada apaan Chan gitu. Saya bilang gitu, yang kita mau pindahin ada Bang Edi duduk di kursi rotan itu. Dia bilang astagfirullahaladzim, ya Allah katanya. Nah, itu kita pindahin tuh. Itu diikutin terus di mobil, ikut kita ke Kebumen tuh ikut. Dan makamnya itu nanti ada videonya, saya kasih tahu Ibu, itu makamnya di atas bukit mentok. Itu pas saya mau maghrib masuk situ, itu penampakannya luar biasa Bu. Banyak. Jadi di Kebumen tuh ada salah satu benteng Belanda tuh, saya lurus lagi tuh, itu banyak. Sampai asisten saya namanya Ivan, itu jam 5:30 Bu, ya kan, dia lagi videoin gitu, itu dipanggil, pan, dia muter tuh kameranya langsung nyariin yang manggil. Itu ada nanti dokumentasinya, saya kasih Ibu, eksklusif. Itu ke atas, udah. Ternyata udah dibongkar Bu makam itu, tanpa nungguin saya. Agak kesel kan saya, kenapa nggak nungguin saya, nggak nungguin ahlinya Pak? Ya Pak, biar Bapak enak. Itu malam Jumat tuh Bu.
Jadi estimasinya saya pagi-pagi ngurusin rapin kerangkanya, habis Jumat kita berangkat ke Karawang. Nah itu ya selalu diikutin sampai Irfan juga kesurupan terus di rumah sampai kita balik lagi tuh. Itu nanti saya ceritakan rinci juga tuh Bu kalau lain waktu tuh, karena ini dalam tanda kutip kita ada gangguan ya. Bang, by the way Bang, ini kan Abang udah berapa kali cerita podcast tempat lain kan Bang? Yang mana? Abang udah biasa cerita di podcast lain Iya. kan? Apa benar setiap Abang cerita ini orang itu maksudnya something itu datang? Iya, jadi gini Bu, kasus Atika itu, astagfirullahaladzim ya saya sebut ya. Bentar Bang, jangan diterusin lagi Bang yang ini Bang, karena yang ini udah datang. Iya, karena teman-teman ini saya disclaimer ya, ini saya nggak bohong. Jadi ini ceritanya syuting jam 1 siang teman-teman, jam 1 siang ya. Terus Bang, yang sebutnya anak jin ya, ini kan saya cuma tanya ya, sebagai pemandi jenazah, apakah sering didatangi gitu kan? Nah, Abang kan cerita mengenai pemindahan. Ketika Abang cerita itu, kebetulan ini kan saya di lantai bawah ya, Pak, teman-teman. Syuting kita di lantai bawah. Nah, itu bolak-balik orang turun tangga gitu. Sementara editor saya, nih kameraman saya itu nggak ngeliat gitu. Dan saya juga nggak ngeliat orang, cuma suara. Iya. Suara langkah. Naik turun tangga nih teman-teman. Jadi saya agak creepy juga, saya takut juga nih kan. Nah, iya, Ibu kan Bang, pertanyaan. Abang, ini kan Abang pernah podcast di tempat lain. Iya, Ternyata iya. Abang sering begini nih Bang. Sering Bu, pernah ada yang hard disknya kebakar, lampunya tiba-tiba mati. Oh my God. Oke Bang, saya rasa sampai di sini dulu Bang ceritanya Bang. Nggak diterusin nih Bu. Nanti kita lanjutkan lagi Iya, ke iya. next cerita lagi. Siap. Jadi cerita yang sekarang ini cukup yang tadi Bang yang bunuh Iya, itu ya, iya, yang ternyata dibunuh. Nanti yang next ke depan mungkin Abang bisa cerita yang behind the scan itu ya Bang. Siap Bu. Ya. Saya Bang Chandra aja deh. Iya. Bang Chandra terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Semoga ini jadikan pelajaran ya Bang. Iya, disclaimer Jadi bagi kita. kalau kita orang baik, kita meninggalnya jin korinnya pun akan baik ya Akan Bang. baik. Ya insya Benar, Allah Bang. kita akan Insya jadi Allah. orang baik ya Bang. Amin Bu, amin. Terus mungkin ini pekerjaan Abang, profesi Abang ini mulia sekali menurut saya. Iya. Karena kan Abang mengerjakan fardu Fardu kifayah yang orang lain itu diwakilkan sama Abang. Iya, benar. Semoga Abang dapat pahala ya Amin Bang Bu, ya. amin ya Allah. Terima amin. kasih banyak sudah Sama-sama. hadir di podcast saya. Sama-sama. Teman-teman, sekian dulu. Dan sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak gimmick. Ini benar-benar kenyataan. Dan selama setahun saya bikin podcast horor ini, saya baru kali ini merasakan hal yang aneh. Ya mudah-mudahan setelah cerita ini, something itu pergi juga. Ya. Jangan di sini ya Bang. Insya Tolong Allah, diusir ya Bang. insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.